Halo, di video kali ini aku akan membahas tentang gonore atau bahasa umumnya itu di Indonesia bisa disebut dengan kencing nanah. Yes, kencing yang ada nanah utama dari GO. Gejala utama dari orang yang terkena GO terdapat nanah di dalam urinnya. Sebelum lanjut, jangan lupa follow ya. Gonore adalah salah satu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Seseorang bisa terkena gonore atau kencing nanah apabila melakukan kontak seksual dengan seseorang yang memiliki gonore. Kontak seksual dapat melalui organ genital maupun anal. Selain melalui kontak seksual, gonore juga dapat ditularkan dari ibu yang memiliki gonore ke anaknya yang baru lahir melalui proses persalinan. Jadi, bayi yang tertular gonore dapat mengalami kebutaan. Penyakit gonore ini selain menyerang saluran kemih, juga dapat menyerang tenggorokan, retum atau usus besar, dan pada wanita menyeram sampai ke rahim loh. Nah, viewers, udah tahu kan apa itu gonore? Sekarang kita masuk ke 5 gejala gonore. Pertama, tentu saja memiliki kencing nanah. Jadi, terdapat cairan putih, kekuningan, atau kehijauan di dalam urinnya. Pada wanita, cairan putih ini seringkali menyerupai keputihan biasa yang sering dialami pada wanita. Kedua, terdapat rasa nyeri saat buang air kecil ataupun saat berhubungan seksual. Yang ketiga, terdapat pembengkakan pada genital baik pada pria maupun wanita. Yang keempat, pembengkakan kelenjar getah bening baik di leher ataupun di lipatan paha. Yang kelima, frekuensi berkemih menjadi lebih sering. Perlu diwaspadai ketika seseorang itu terkena gonore, gejalanya seringkali tidak langsung muncul. Gejala baru muncul 7-14 hari setelah melakukan kontak seksual dengan orang yang memiliki gonore. Oleh karena itu, sebaiknya viewers tahu nih apa saja faktor resiko dari infeksi gonore. Ada 3 faktor risiko infeksi gonore. Yang pertama, aktif berhubungan seksual dan juga bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, tidak menggunakan alat kontrasepsi yaitu kondom saat berhubungan seksual. Dan yang ketiga, pernah terkena gonore ataupun infeksi menular seksual lainnya. Semoga kita terhindar dari penyakit gonore ini. Namun, apabila kita memiliki gejala dari gonore, yang kita harus lakukan adalah pertama, kita harus stop melakukan kontak seksual dalam bentuk apapun dengan pasangan. Kedua, berobatlah ke dokter spesialis kulit dan kelamin agar mendapatkan diagnosis yang tepat dan pengobatan yang pas dalam menegakkan diagnosis. Apabila diagnosanya telah ditentukan, dokter akan memberikan pengobatan baik berupa obat minum ataupun suntikan. Untuk orang yang terkena gonore, sebaiknya juga membawa pasangan seksualnya untuk berobat agar tidak terjadi pingpong. Gonore ini dapat diobati dengan tuntas. Apabila gonore tidak dapat diobati dengan baik, gonore dapat masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian menyebar ke seluruh tubuh dan menginfeksi organ tubuh yang lainnya seperti jantung, otak, dan sehingga menyebabkan kematian. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari gonore, yaitu yang pertama, stop bergonta-ganti pasangan. Kedua, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Ketiga, apabila memiliki pasangan yang memiliki gejala gonore, stop kontak seksual dalam bentuk apapun, kemudian bawalah diri dan pasangan ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Gimana nih viewers, sudah paham kan apa itu yang namanya gonore? Semoga video yang aku sharing ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, viewers bisa komen. Tapi jangan lupa follow aku. Thank you.